Prabowo 74. Ini memang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 118, Prabowo 62. Ini 118, Prabowo 941. Mana? Ketua Harian Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur meminta KPU menghentikan sementara penghitungan suara di tingkat kecamatan. Sebelum melanjutkan penghitungan, KPU diminta untuk melakukan perbaikan dan evaluasi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Penghentian sementara ini terkait dugaan penggelembungan suara. Dugaannya kan ini ada sistem yang mungkin sistem ini bisa dibuat sistem sehingga begitu semua masuk sudah langsung dipecah-pecah. Kalau istilahnya teman-teman itu algoritmanya, ada algoritma. Sementara itu di Denpasar, Bali, KPU Provinsi Bali mengakui adanya kesalahan dalam pemindaian formulir C hasil penghitungan surat suara. Kesalahan yang terjadi dalam aplikasi Sirekap akibat pemindaian dari formulir C yang tidak sesuai. Angka tulis manual yang seharusnya ditulis dengan huruf berkarakter digital justru ditulis dengan karakter biasa sehingga sistem tidak bisa membaca secara benar. Terjadinya proses penurunan suara itu karena satu, kesalahan aplikasi membaca tulisan yang dibuat oleh KPPS. Dalam proses lembaran C hasil, nanti saya pandu lagi, saya akan sampaikan. Dalam proses C hasil ada panduan menulis angka yang bentuknya digital, tetapi ada beberapa KPPS yang menulisnya sesuai dengan model tulisan mereka, tulisan angka mereka. Nah, inilah ada kesalahan aplikasi membaca terhadap proses itu. Di Badung, Bali, akibat server Sirekap mengalami gangguan, proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Kabupaten Badung harus ditunda. Berdasarkan jadwal, seharusnya rekapitulasi suara di tingkat kecamatan berlangsung minimal selama 4 hari. Namun, akibat kendala teknis, proses penghitungan suara dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sorotan menyasar pada aplikasi Sirekap milik KPU yang dinilai bermasalah. Selain keluhan KPPS di lapangan, masalah pada aplikasi sistem Sirekap juga dikeluhkan oleh warganet dan koalisi masyarakat sipil. Aplikasi penghitungan suara Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum mendapat kritikan dari banyak pihak. Warganet ramai-ramai mengkritik anomali yang muncul dalam sistem informasi milik KPU tersebut. Pasalnya hasil pembacaan Sirekap terhadap data formulir C tidak sama. Salah satu unggahan di media sosial mengeluhkan perbedaan angka antara aplikasi Sirekap dengan data yang ada di tempat pemungutan suara. Dalam video ini hasil perhitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Keluhan juga datang dari petugas KPPS yang bertugas di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Berdasarkan hasil perhitungan, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba melonjak dari 80 suara menjadi 720 suara. Di halaman pertama dan halaman ketiga, saya masih bisa ngedit. Sedangkan di halaman kedua, saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Sengkarut yang terjadi pada aplikasi Sirekap diakui oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketua KPU Hasyim Asyari mengklaim terjadi kesalahan konversi pada sistem saat unggahan formulir C dilakukan. Unggahan Sirekap yang hasil konversinya berbeda dengan yang formulir yang diunggah itu, baik itu melalui media sosial, melalui WA, kami tentu saja mengucapkan terima kasih atas segala masukan, catatan, dan sekali lagi tentu kami nanti akan melakukan koreksi-koreksi.
Nah, dan kami juga menyampaikan tadi bahwa sebetulnya di dalam sistem atau Sirekap mengenali bahwa hasil konversi itu ada yang salah atau tidak tepat dengan data dalam hitungan maupun penulisan di dalam formulir yang diunggah itu. Di dalam sistem Sirekap yang ditemukan itu ada 2.325 TPS. Saya ulangi ya, 2325 TPS yang ditemukan antara konversi hasil penghitungan suaranya dengan yang formulir diunggah itu berbeda. Komisi Pemilihan Umum berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap agar data jumlah suara yang masuk ke sistem bisa sesuai secara presisi dengan hasil pemungutan suara yang diunggah di seluruh TPS. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Siang. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri pengukuhan 3 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini, Mahfud menyinggung dugaan kecurangan pemilu. Mahfud MD hadir pada pengukuhan 3 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 17 Februari 2024. Saat ditemui awak media dalam kesempatan ini, Mahfud sempat menyinggung soal dugaan kecurangan pemilu. Mahfud menegaskan penggugat sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi tidak selalu akan kalah. Hal tersebut berdasarkan pengalaman Mahfud yang juga pernah menjadi ketua MK. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang, itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Mahfud menyinggung beberapa sengketa pemilu ketika dirinya menjadi MK. Mahfud menjelaskan saat itu MK menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu. Dari bukti-bukti kecurangan tersebut, MK memiliki wewenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon Presiden Anies Baswedan menyatakan bahwa Timnas Amin saat ini tengah mengumpulkan data-data dugaan kecurangan yang terjadi di pemilu. Semua saat ini melakukan pengumpulan dan itu juga anjuran kita kepada semua untuk mengumpulkan semua data-data, fakta-fakta yang kemudian nanti kita akan lihat pemanfaatannya seperti apa. Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik. Dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabungan.